Yo William. Irfan kebingungan. Irfan benar-benar dibuat pusing atas beberapa masalah yang akhir-akhir ini terjadi. Setelah kembali dari villa milik mendiang Birong di Bukit Batu, Kota Batu, dia yang memiliki rencana lain ingin langsung bertindak untuk mengawasi Marven agar tidak dicelakai oleh Butet. Tujuannya tersebut bukanlah karena ingin melindungi Marven atas dasar hubungan persaudaraan, melainkan demi menjaga agar 30% saham yang berada di tangan Marven tidak jatuh ke tangan Butet setelah kematiannya. Bagaimanapun, dia yang harus memiliki 30% saham tersebut. Itulah tujuan utamanya. Namun, sampai saat ini dia benar-benar dipusingkan oleh hilangnya orang-orang kepercayaannya seperti Panjol, Mok-Mok dan Ganjang. Itu baru 3 orang kepercayaannya. Belum lagi berita menghilangkannya Ferdi juga mau tidak mau harus menyita pikirannya juga. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa menghilang begitu saja? Tiba di kawasan kompleks elit Tasik Putri, dia juga tidak menemukan Marven di sana. Dia yang telah memindahkan istrinya entah di mana, kini hanya melihat ibunya Marven yaitu Venia yang tinggal sendirian di rumah besar tersebut. Kemana perginya semua orang? Panjol, Mok-Mok dan Ganjang menghilang. Ferdi menghilang. Sekarang Marven dan ajudannya juga menghilang. Ada apa semua ini? Pikirnya dalam hati. Saat ini, hanya ada satu nama yang terlintas dalam benak Irfan, yaitu menemui Dani anak Panjol. Mungkin pemuda itu tahu di mana ayahnya berada. Berpikir sampai di situ, Irfan segera menginjak pedal gas dan melaju ke arah Kota Batu, di mana Panjol membuka usaha dengan mendirikan pusat hiburan di sana. Sementara itu, berita tentang hilangnya Ferdi juga sampai pada telinga keluarga Miller. Baik Honor, Zaki, dan terlebih lagi Tiger Lee juga turut memperbincangkan hangat di kalangan pendatang asing kurang ajar tersebut. Tiger Lee, yang telah lama merasakan keanehan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Yo William ini benar-benar tidak merasakan ketenangan di hatinya. Dia meragukan apakah Yo William ini benar-benar lemah seperti yang mereka gambarkan. Rasanya tentu tidak. Karena, Yo ini jelas bisa berbuat sesuka hatinya. Jika dia mengatakan menginginkan Ferdi, tidak peduli orang itu adalah anggota senior di kepolisian, pasti dia akan mendapatkan apa yang sudah menjadi targetnya. Dan ini jelas dia ketahui dari ucapan penuh ancaman dari Tigor beberapa hari yang lalu dalam pertemuan mereka di salah satu restoran di Tasik Putri ini. Sebenarnya, Tiger sudah lama ingin mengorek informasi dari Alben tentang gambaran seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Yo William. Tapi, bukannya mendapat bocoran, Alben malah mengajaknya untuk meninggalkan Honor dan bergabung dengannya bagi merebut hak sebagai kepala keluarga Miller. Jelas saja Tiger menolak walau dalam hatinya tidak sepenuhnya menolak. Karena, walau bagaimanapun, Alben juga memiliki hak yang sama dengan Honor atas kursi kepala keluarga Miller. Paman, apa yang terlihat tidak sama dengan yang sesungguhnya? Aku sarankan, berdirilah di sisiku. Jangan melawan arus agar tidak hanyut. Kau akan kelelahan. Kau hanya sendirian. Sedangkan Yo memiliki hampir segalanya. Kau tidak akan mampu. Kau ingin mengharapkan Zaki yang rakus itu, Liem yang gendut dan Kim si lintah darat itu. Hahaha. Jangan berkaca di air yang keruh, Paman. Apalagi kakek Cheng. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Powernya telah lama terkikis usia. Berdiri di barisanku agar aku bisa meminta kepada Yo supaya kau tidak diapa-apakan.
Begitulah nasihat Alban ketika mereka bertemu beberapa hari yang lalu di kota Kemuning tanpa sepengetahuan Honor. Kota Batu. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya Irfan sampai juga di kota Batu. Begitu tiba di depan pusat hiburan yang dikelola oleh anak Panjol, dia segera memarkir mobilnya sembari memperhatikan di sekitar bagian depan pusat hiburan itu. Ketika sudah berada di luar, ada perasaan asing yang dia rasakan. Ini karena banyak wajah-wajah yang tak ramah mulai terlihat. Masa bodohlah, gumam Irfan dalam hati. Dia terus saja berjalan memasuki pusat hiburan tersebut dan duduk di kursi tepat di depan bar. Begitu melihat siapa yang datang, wanita penjaga bar itu pun segera menuangkan sampahnya yang langsung ditenggak oleh Irfan sampai kandas. "Hei, panggilkan Dani. Aku ingin bertemu dengannya," kata Irfan dengan wajah memerah akibat pengaruh alkohol yang dia minum tadi. "Maaf Bang Irfan. Sudah 2 hari ini Dani tidak datang. Bos pun tidak juga datang. Bahkan sudah 4 hari. Jelas penjaga bar tadi merujuk kepada Panjol. Aneh. Kemana semua orang? Nomornya juga tidak aktif," kata Irfan dalam hati. Kini dia benar-benar dihadapkan dengan dilema. Padahal, dia tidak tahu bahwa keluarga Panjol saat ini berada dalam pengawasan orang-orang yang dikirim oleh Tigor. Bahkan keluarga Mokmok dan keluarga Ganjang juga berada dalam pengawasan orang-orang dari Dragon Empire. Ya sudah. Kalau nanti salah satu dari mereka datang kemari, suruh mereka untuk segera menghubungi aku, kata Irfan sebelum berlalu pergi. "Baik Bang," jawab wanita penjaga bar tadi dengan sopan. Begitu Irfan keluar dari pusat hiburan tersebut, dia pun kini tidak tahu lagi harus kemana mencari keberadaan kaki tangannya. Kini dia benar-benar merasa buntu dan tidak tahu harus berbuat apa. Selesai baca wajib like. Bersambung. Episode sebelumnya, menyekap Ferdi. Episode berikutnya, tugas untuk Namora. Yo William, tugas untuk Namora. Bang, Irfan saat ini sedang berada di kota Batu mencari keberadaan Panjol. Aku tidak tahu apa yang ingin dia tugaskan kepada Panjol ini. Hanya saja, aku mendengar bahwa dia sangat membutuhkan Panjol. Minimal dia menemukan Dani. Tigor tampak serius membaca isi pesan teks pada ponselnya. Sejenak dia berpikir sambil mengurut dagunya. Seorang wanita parubaya segera menghampiri dan duduk di sampingnya. "Ada apa Bang?" Abang terlihat seperti sedang berpikir keras. "Abang masih bingung, sayang. Coba baca isi pesan ini," kata Tigor sambil menyodorkan ponselnya kepada wanita itu. "Oh, ini. Mengapa tidak abang lepaskan saja si Panjol itu? Kau jangan main-main, Mirna. Kalau Panjol dilepaskan dan dibiarkan bergabung kembali dengan Irfan, mereka pasti akan membentuk kekuatan dan akan melawanku sekali lagi," tegas Tigor. "Tapi kan orang itu telah bersumpah tidak akan melawanmu lagi." "Tidak bisa. Sebelum semuanya tuntas, mereka tidak boleh dilepaskan," tegas Tigor. "Lalu, bagaimana abang bisa tahu apa tujuan dari Irfan mencari Panjol? Dia masih punya anak. Aku akan menyuruh Namora untuk menemui anaknya itu. Semuanya pasti akan terjawab," kata Tigor sambil meminta kembali ponselnya yang masih dipegang oleh Mirna untuk menghubungi putranya di kota Batu. Tut, tut, tut. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya panggilan yang dia lakukan pun tersambung. Dari ujung sana, terdengar suara dingin seorang pemuda mengucapkan kata, "Halo." "Halo ayah. Namora.
Di mana kau saat ini, nak? Tanya Tigor. Namora saat ini sedang berada di rumah. Apakah ada sesuatu yang bisa Namora kerjakan untuk ayah? Ada. Jawab Tigor dengan spontan. Begini. Kau temui anak panjol bernama Dani. Suruh dia mengaktifkan handphonenya. Lalu, cari tahu apa yang diinginkan oleh orang bernama Irfan kepada Dani itu. Setelah itu, segera laporkan kepada ayah. Apa kau bisa? Namora lebih dari bisa, ayah. Jawab pemuda itu tegas. Bagus. Kau boleh menemuinya. Tapi jangan pancing keributan. Sudah pasti dia tidak akan melawan. Iya. Namora tidak suka mendahului. Namora pergi dulu kalau begitu, ayah. Kata Namora yang langsung mengakhiri panggilan. Aku merasa bahwa semua ini ada hubung kaitannya dengan Yo yang tiba-tiba menyaksikan pertemuan di villa milik Birong, ujar Tigor kepada istrinya. Bukankah abang yang bilang kalau Karman ada memberitahu bahwa Butet menghilang? Apa mungkin? Kata Mirna pula. Bisa jadi. Bagaimanapun Butet adalah satu-satunya ahli waris dari Birong. Makin rumit saja dunia ini. Dari Irfan yang tidak pulang ke kompleks elit Tasik Putri, sampailah pada menghilangkannya Butet. Jika benar dia membangunkan kembali geng Tengkorak, ini akan lebih rumit daripada Marven membangun kembali geng Kucing Hitam. Karena, walau bagaimanapun, aku masih punya nama di geng Kucing Hitam. Tapi lain halnya dengan geng Tengkorak. Mereka memiliki dendam kepadaku. Yo harus segera diberitahu tentang masalah ini. Tegas Tigor. Untuk mengetahui tentang semua cerita perselisihan antara Tigor dengan geng Tengkorak, baca karya saya yang berjudul Black Chat. Sepeda motor Yamaha R1 melaju kencang meninggalkan perumahan dinas kepolisian Kota Batu menuju ke satu arah, yaitu Kampung Baru yang juga masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kota Batu ini. Baru saja sepeda motor Yamaha R1 itu melewati depan Universitas Kota Batu, di sana dia melihat 6 orang pemuda sedang duduk di sepeda motor milik mereka, dan salah satu dari ke-6 pemuda tadi langsung melambaikan tangannya membuat di penunggang motor Yamaha tadi langsung berhenti secara mendadak. Kau mau kemana, Namora? Tanya pemuda yang meminta penunggang sepeda motor Yamaha itu tadi untuk berhenti. Ada apa Jericho? Aku buru-buru. Kau telah mengganggu perjalananku. Bukannya menjawab, pemuda bernama Namora tadi langsung bertanya dengan suara dingin. Aku hanya bertanya. Kali aja bisa memberikan bantuan, jawab pentolan dari anak-anak J7 itu memaksakan untuk tersenyum. Apakah aku butuh? Dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah butuh kepada kalian. Minggir, atau aku tabrak. Ya sudah. Silahkan Tuan Muda. Kata Jericho sambil merentangkan tangannya mempersilahkan Namora untuk pergi. Begitu mendapat jalan, Namora langsung memacu kembali kendaraannya sambil diperhatikan oleh Jericho, Jais, Junet, James, dan yang lainnya. Untuk apa kau berbasa-basi dengan manusia salju itu? Buang-buang waktu saja. Cibir Jais kepada Jericho yang baru saja mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari Namora. Kasihan, Namora. Dia semakin dingin saja, Jericho sama sekali tidak memperdulikan ejekan dari Jais. Karena, dia tahu benar mengapa Namora bisa menjadi sedingin itu. Namora ini dulunya adalah anak yang periang dan suka bergaul. Tapi, sifatnya berubah dingin karena selalu mendapat penghinaan dari teman-temannya yang selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang anak penjahat. Dan ayahnya bahkan ditangkap polisi dan dipenjara.
Hal itu yang membuat Namora ini menjadi pendiam, tidak suka bergaul, dan pada akhirnya, dia mencap bahwa semua orang sama saja. Dia akan selalu dingin kepada siapa saja. Dulu, Namora pernah suka kepada seorang gadis yang sebaya dengannya. Tapi, pada akhirnya, dia hanya dikerjai saja. Gadis itu tidak benar-benar suka kepadanya. Dia mendekati Namora hanya karena ingin memenangkan pertaruhan dengan teman-temannya yang menantang. Jika dia bisa mendapatkan hati Namora, maka dia akan ditraktir makan 1 bulan penuh. Dan itu gratis. Setelah Namora suka kepadanya, dan dia memenangkan pertaruhan itu, dia malah menghina Namora dengan kata-kata yang sangat kesat. Itu terjadi ketika Namora masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Kau kan tahu kisahnya. Lalu, kenapa masih heran? Marah Junet kepada Jais. Aku bukannya tidak tahu. Tapi, dia memandang semuanya sama. Kita ini dari sekolah dasar tidak pernah berbuat kasar kepadanya. Tapi, dia memperlakukan orang seperti sama rata. Itu tidak adil. Sudahlah. Setidaknya, jika tidak ada dia, kau dulu pun bisa mati oleh Dani. Gaya Musok berani ngata-ngatai Namora. Kalau dia tahu, pindah tuh muncungmu ke pantat. Ejek James pula. Masih ada Yo yang akan membelaku. Jais tetap tidak mau kalah. Tahi kucing. Siapa dirimu? Yo itu jauh sekali di atas. Beruntung dulu kita tidak jahat kepadanya. Kalau jahat, niscaya kita sudah dibuat botak oleh keusilannya. Tapi apa kalian tahu? Merisda ingin mendekati Namora lagi. Hahaha. Itu baru berita lucu. Kalau dulu Merisda bisa menghina Namora, sekarang jauh panggang dari api. Senita Patrick saja yang super duper kaya, bintangnya kampus, punya segalanya, dan memiliki keakraban khusus dengan Yo pun masih tidak digubris oleh Namora. Merisda katamu. Bahkan, jika Senita Patrick jatuh ke lumpur pun, masih tidak kalah cantik dengan Merisda. Apalagi sama-sama berdandan. Merisda akan tinggal jauh di belakang, dan akan diasapin oleh Senita Patrick, ejek Jericho. Benar katamu. Apalagi Namora pernah terluka oleh Merisda. Tidak dicelakai saja oleh Namora, dia seharusnya sudah bersyukur. Timpal Junet pula. Sudahlah. Jangan ikut campur masalah mereka. Jadilah penonton yang baik dan budiman. Hahaha. Kau benar, Jericho. Ayolah kita pergi. Dari tadi di sini terus. Aku muak melihat muka Jais ini. Sialan kau James. Hahaha. Mereka tertawa cekikikan melihat raut wajah Jais yang mendadak berubah seperti wajah kambing bandot yang dicuekin oleh kambing betina. Bersambung. Episode sebelumnya. Irfan kebingungan. Episode berikutnya. Keberhasilan Namora mencari informasi. Yo William. Keberhasilan Namora mencari informasi. Kampung Baru. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dengan sepeda motornya, akhirnya Namora sampai juga di Kampung Baru. Kampung di mana Dani tinggal. Sebenarnya, kampung ini juga menjadi markas bagi anak-anak J7. Dani kesini hanya karena tekanan dari anak buah Tigor, serta pihak kepolisian yang mencari-cari dirinya. Baru saja dia tiba di sebuah rumah berdinding papan, Namora sudah disambut oleh Rendra yang tampak tidak senang dengan kedatangannya. Mau apa kau kemari, Namora? Tanya Rendra dengan sinis. Mana Dani? Tanya Namora tanpa ekspresi. Mau apa kau mencari Dani? Berbakat juga kau jadi wartawan. Banyak tanya kau ini. Tunjukkan,
Atau mulutmu berkumur darah? Ancam Namora yang memang tidak suka basa-basi. Jelas saja Rendra takut kepada juara pencaksilat antar kabupaten selama 3 tahun berturut-turut itu. Dia ada di dalam, ujar Rendra sambil menyingkir untuk memberi jalan kepada pemuda dingin itu. Keletuk. Lain kali jangan banyak omong. Kau hanya berani ketika ada anak-anak geng Kobra yang lainnya. Tapi itu dulu. Sekarang gengmu sudah hancur. Banyak cerita kau ini, ejek Namora setelah menjitak kepala Rendra. Namora memasuki rumah berdinding papan itu dengan memasang kewaspadaan yang tinggi. Manalah tahu kalau Dani tidak sendirian di dalam. Tapi, ketika dia melihat Dani yang sedang termenung duduk di satu ruangan yang sangat usang, dia pun mulai mengendorkan kewaspadaannya. Ada apa kau kemari, Namora? Aku sudah cukup sengsara di sini. Apakah kau datang untuk menambah kesengsaraanku? Tadinya Namora itu ingin berlagak juga di depan Dani. Namun, begitu melihat keadaan Dani yang sangat acak-acakan, Namora merasa kasihan juga. Bagaimana dengan keadaanmu, Dani? Apakah kau kelaparan? Namora menarik kursi plastik dan langsung duduk. Kau sudah tahu seperti apa keadaanku. Jangan menyindirku. Katakan saja maksud kedatanganmu kemari. Kau seolah-olah menyalahkan aku atas penderitaan yang kau alami. Selama ini kau selalu berbuat semaumu. Kau lupa siapa dirimu, siapa ayahmu dan siapa yang kau lawan. Iya, kalau orang itu lemah. Kalian adalah segerombolan katak yang merasa telah berubah menjadi lembu dengan bersuara besar. Menghadapi orang lain itu harus menggunakan otak. Menghadapi diri sendiri itu harus pakai hati. Kau pasti paham maksudku, kata Namora sambil menunjuk ke arah samping kepalanya berulang kali menggunakan jari telunjuknya. Gestur seperti itu adalah menyuruh Dani agar berpikir menggunakan otaknya. Apakah aku mengusikmu, Namora? Kau yang selalu ikut campur dalam urusanku, bantah Dani. Menjual barang daganganmu di Universitas Kota Batu adalah satu kesalahan. Ayahmu juga menargetkan pamanku untuk dibunuh. Sekali lagi kau tidak menggunakan otakmu dengan benar. Kenal lagi Dani dikata-katain oleh Namora. Kau harus tahu wahai saudara Dani. Jika kami ingin menargetkan dirimu, sudah lama kau menjadi bangkai. Apalagi jika Yo yang menginginkan kepalamu, tidak ada tempat untukmu mencari selamat. Yo dan kami tidak menargetkan dirimu, bukan karena kau terlalu hebat. Melainkan, kau memang tidak dianggap. Jadi, jangan langsung merasa besar kepala. Oke. Aku tahu kalian memang kelompok orang-orang kuat. Bukan kelompok. Bukan pula gerombolan. Kekuatan yang kami miliki bahkan lebih jauh dari itu. Tidak sulit bagi kami mendirikan sebuah negara dengan kekuatan yang kami miliki. Keluarga Miller yang kau banggakan itu tidak ada sekuku hitamnya Future of Company. Paling lama 3 bulan lagi mereka pasti akan binasa. Pegang ucapanku ini. Ya, aku salah lagi. Sekarang, apa yang kau inginkan untuk aku kerjakan? Tanya Dani. Jelas dia memang berada di pihak yang cundang. Tidak banyak. Aku hanya menginginkan kau mengaktifkan nomor ponselmu kembali. Lalu, aku akan menunggu di sini sampai ada yang menghubungi dirimu. Jawab Namora dengan santainya. Dani mengangguk tanda mengerti dan segera membuka dompetnya. Dari dalam dompet, dia mengeluarkan sekeping sebuah SIM card kemudian mengganti kartu yang ada di ponselnya dengan kartu yang dia keluarkan dari dompetnya tadi, kemudian menaruh ponsel tersebut di atas meja. Tidak sampai 5 menit,
berpuluh-puluh voicemail masuk ke ponsel milik Dani yang menandakan bahwa sudah puluhan kali ada yang menelepon ke nomor tersebut ketika nomor itu tidak aktif. Dani segera memandangi Namora yang hanya tenang-tenang saja mendengar deringan suara SMS yang tak henti-hentinya berbunyi. "Jangan memandangku seperti itu. Apa kau masih normal?" Walaupun Namora berniat mengolok-olok Dani, tetap saja wajahnya tanpa ekspresi, dan suaranya juga sangat dingin tanpa notasi. "Sialan kau!" maki Dani. Dia ingin membuka mulut. Tapi, dia segera menghentikan, karena ponselnya mendadak berdering. "Jawab, kau pandai-pandailah membuat alasan. Lalu, korek informasi sebanyak-banyaknya," kata Namora yang juga melirik ke arah ponsel milik Dani. Dia melihat nama si penelepon. Dani segera meraih ponselnya dengan tangan bergetar entah takut, entah karena menahan sakau. "Halo, Paman. Sialan kau Dani. 2 hari aku mencarimu. Kemana saja kau Ayahmu juga menghilang begitu saja, tanpa babi bu." Si penelepon langsung menghamburkan kata-kata makian yang memekakkan telinga. "Aku saat ini sedang bersembunyi, Paman. Pihak kepolisian sedang mencariku. Beberapa bawahanku ada yang tertangkap dan bernyanyi. Aku tidak mau tahu. Masalah dengan polisi, aku bisa mengurusnya. Lalu, apa yang ingin Paman perintahkan kepadaku?" tanya Dani. "Di mana ayahmu saat ini?" "Ayahku berada di Pulau Samosir saat ini. Dia sedang berziarah ke makam datuk kami. Di sana susah jaringan operator." "Mengapa, Paman?" "Dani, dengar perkataanku ini baik-baik. Nanti kau sampaikan kepada ayahmu. Butet saat ini sudah membelot dan membentuk kelompok baru. Dia telah mengumpulkan anggota tua geng Tengkorak. Tujuannya adalah untuk membunuh Marven demi 30% saham di perusahaan Martins Group. Aku jelas membutuhkan bantuan dari ayahmu dan kedua sahabatnya untuk melindungi Marven dari niat buruk istri celakanya itu. Jika Marven mati, otomatis saham miliknya akan diwarisi oleh Butet. Karena Butet adalah istri sah dari Marven. Ketika itu terjadi, kita semua akan gigit jari," ujar si penelepon. "Aku akan segera berangkat ke Pulau Samosir untuk menemui ayahku." "Paman tenang saja. Mungkin akan ada orang yang akan melindungi Marven," jawab Dani setelah membaca tulisan di kertas yang ditulis oleh Namora. "Bagus, Dani. Segeralah berangkat. Aku menunggu kabar darimu." "Siap, Paman," jawab Dani yang meletakkan kembali ponselnya setelah di penelepon mengakhiri panggilan tersebut. Namora manggut-manggut tanda mengerti, dan segera berdiri. Pemuda itu menepuk pundak Dani sebelum berlalu meninggalkan rumah itu dengan sedikit ancaman. "Kau jangan mengkhianati aku, Dani. Aku telah menempatkan setidaknya 10 orang di sekitar sini. Jika kau membocorkan masalah ini kepada siapapun, kupastikan kau akan ditangkap dan akan menemani ayahmu di kota Kemuning. Setiap hari aku akan mengiris dagingmu, dan memeraskan jeruk nipis di atas lukamu. Ingat itu." Prak! Begitu suara kendaraan bermotor milik Namora terdengar meninggalkan halaman rumah tadi, Dani segera menendang meja kayu yang berada di depannya dengan kesal. "Sial!" teriaknya dengan kesal. Bersambung. Episode sebelumnya. Tugas untuk Namora. Episode berikutnya. Giliran Namora jadi korban keisengan Yo William. Giliran Namora jadi korban keisengan Yo. Namora baru tiba di perumahan dinas kepolisian Kota Batu.
Tapi dia segera mengernyitkan dahi ketika melihat seorang pemuda yang sebaya dengannya tampak duduk di teras rumah sambil ongkang-ongkang. Di tangan pemuda itu tampak sebatang rokok cerutu palsu yang sebenarnya adalah permen. "Sini kau!" panggil pemuda yang duduk ongkang-ongkang itu kepada Namora. Sumpah mati, Namora menggerutu di hatinya melihat tingkah tengil nan tengik dari pemuda itu. Bagaimana dengan gayaku ini? Apa sudah pantas menjadi ketua mafia kelas kakap? Pantas, jawab Namora lemas. Dia meletakkan helm miliknya dan duduk menyamping karena tidak ingin menghadapi pemuda itu. Kau mau? Aku ada sebatang lagi. Aku membelinya di kaki 5. Lumayanlah untuk gaya-gayaan, kata pemuda itu sambil menyodorkan permen berbentuk rokok cerutu tersebut. Namora menerima permen tadi, dan langsung mengunyahnya. Sialan kau. Itu untuk gaya-gayaan. Malah kau kunyah? Maki pemuda itu membuat Namora terbeliak menahan jengkel, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketua. Yo. Ngapain kau kemari? Tanya Namora kemudian. Berikan informasi yang kau dapat. Pinta pemuda itu sambil menadahkan tangannya. Yang membuat Namora setengah mati makan hati adalah lagak tengil pemuda itu. Informasi apaan? Kau lupa siapa aku? Kau tidak sadar kalau di tubuhmu sudah aku pasang chip. Suara kentutmu pun bisa aku dengar dari apartemenku. Hahaha. Pemuda tengil bernama Yo itu terlihat sangat angkuh. Chip. Namora tampak kalang kabut memandangi seluruh tubuhnya. Kenapa? Hahaha. Tawa Yo pecah juga di teras rumah milik Rio itu, dengan laga memeragakan seperti seorang pun yang sedang mengisap cerutu. Aku. Kapan kau menanam chip di tubuhku? Namora benar-benar ketakutan. Baru kali ini dia terlihat seperti kambing kebakaran jenggot plus ekor tersebut. Makanya kau jangan main-main denganku. Aku bisa melakukan apa saja. Ingat teknik 12 jarum perakku? Tanya Yo. Kau, ketua somplak namanya kau itu. Lebih baik kita bertarung saja. Kata Namora yang mati akal. Kau yakin bisa menang melawanku? Kau ini. Kata Yo pula sambil menul hidung Namora. Bunuh saja aku. Atau ku hajar kau membabi buta. Dekat, ku tusuk nih. Ancam Yo. Di tangannya tampak sebatang jarum berwarna perak. Mati ajalah. Maki Namora yang saat ini kejengkelannya sudah sampai ke ubun-ubun. Kali ini Yo benar-benar puas bisa mengerjai si batu karang di gunung es tersebut. Dia terpingkal-pingkal sambil terduduk menjelepok di lantai teras rumah Rio. Dari menjelepok, dia terus tertawa sampai terguling-guling. Perutku sakit, kata Yo di sela-sela tawanya. Dia terus saja berguling sambil memegangi perutnya. Puas berguling-guling, dia pun duduk tanpa memperdulikan baju kemeja dan celana jeansnya sudah kotor. Di dalam rumah, Rio dan istrinya yang masih sakit hanya bisa tersenyum mendengar perdebatan antara kedua pemuda itu. Yo, jika jiwa tengilnya sudah keluar, siapa saja bisa dijahili olehnya. Jangankan hanya Namora, Tigor pun tak luput dari kejahilannya. Bahkan, pendiri William Group pun sampai botak karena ulahnya. Chip dari mana? Kau ini percaya saja. Sudahlah. Aku malas bercanda dengan orang yang mudah terbawa perasaan. Kata Yo yang langsung bangkit. Dia menepuk-nepuk debu di celananya lalu kembali duduk ongkang-ongkang di atas kursi sambil memperagakan seperti seseorang yang sedang menghisap cerutu. Tidak lupa dia mengenakan kacamata hitam agar terlihat sangar.
Padahal, gayanya seperti itu membuat Namora makan hati. Geram betul hati Namora. Andai Yo ini makanan, mungkin sudah habis dimakan oleh Namora. Keluarkan chip yang kau tanam di tubuhku. Bentak Namora. Chip apa? Aku hanya bercanda. Jawab Yo yang seketika kembali tawanya meledak. Lalu, dari mana kau tahu kalau aku mendapatkan informasi? Itulah bodohnya kau itu. Aku sudah di sini. Aku pasti bertanya kemana kau pergi kepada Paman Rio. Dia mengatakan kau pergi ke kampung baru. Apalagi yang kau cari di sana? Pasti kau akan menemui Dani. Selama ini kan kau selalu cuek dengan orang-orang. Jika kau mau bersusah payah mendatangi orang itu, pasti ada sesuatu yang ingin kau korek darinya. Sekarang, katakan kepadaku. Informasi apa saja yang kau dapat? Tagih Yo sambil mengangkat alisnya turun naik. Namora yang tadi tegang kini sudah mulai mengendur. Tak lama setelah itu, dia mendekatkan wajahnya ke arah telinga Yo dengan maksud untuk membisikkan sesuatu. Hei! Apa kau normal? Aku ini sama sepertimu. Kita sama-sama memiliki batang unik. Kaget Yo sambil beringsut mundur. Hampir saja dia terjengkang dari kursi yang dia duduki tadi. Ih! Bangsat! Maki Namora. Dia mengertakkan giginya menahan kejengkelan. Kau meminta informasi yang aku dapat. Aku harus membisikkan agar tidak ada yang mendengar. Sialan kau itu mengatakan aku tidak normal. Ku keremus wajahmu itu biar modar kau. Ku tusuk kau pakai jarum perakku ini. Mau kau? Ancam Yo pula. Paman. Aku mau meminjam pistolmu. Teriak Namora yang sudah mati akal. Urusanmu dengan ketuamu itu selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa orang tua. Jawab Rio dari dalam rumah. Tidak ada yang membelamu. Mampus kau. Ejek Yo seenaknya. Kau mau atau tidak informasi yang aku dapatkan? Jika tidak, aku akan pergi saja. Jengkel sungguh hati Namora dipermainkan seperti itu. Jika itu bukan Yo, sudah pasti perkelahian akan pecah. Tapi, dia tahu siapa pemuda gendeng itu. Orangnya memang gendeng. Tapi kemahirannya dalam berkelahi, mungkin tidak akan mampu ditandingi walau 10 orang seperti Namora sekaligus. Iya, aku mau. Ini kupingku. Kata Yo pula menyodorkan kupingnya kepada Namora. Sudah berapa lama kau tidak membersihkan kupingmu ini? Aku lihat, banyak kapal selam, kapal induk dan kapal api, itu kan kopi. Namora jadi tertawa. Tapi tawanya sungguh sangat jelek sekali. Cepatlah. Aku ingin mendengar informasi yang kau bawa. Kita harus segera mengatur siasat. Ayahku juga menginginkan informasi yang sama. Dialah yang menyuruhku untuk menemui Dani. Aku tahu itu. Paman Tigor baru saja meneleponku. Itulah sebabnya aku menunggumu di sini. Jadi, Namora benar-benar merasa dipermainkan oleh Yo. Jadi-jadian. Cepatlah. Yo tampak tidak sabaran. Oke. Kata Namora, lalu membisikkan informasi apa dia dapatkan dari obrolan telepon antara Irfan dan Dani ketika dia berada di kampung baru. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi, tetap harus mendiskusikan semuanya bersama Paman Tigor. Bagaimanapun, dialah yang memiliki sangkut paut dengan masalah ini, ujar Yo. Namora segera mengangguk mengerti. Baiklah. Ayo kita ke apartemenku, sebelum menemui Paman Tigor. Ajak Yo. Kedua pemuda itu segera meninggalkan rumah Rio setelah berpamitan dengan tujuan kali ini adalah Bukit Batu.
Bersambung. Episode sebelumnya. Keberhasilan Namora mencari informasi. Episode berikutnya. Ke kota Kemuning. Yo William. Ke kota Kemuning. Sepeda motor BMW S1000RR terlihat saling kejar dengan sepeda motor Yamaha R1 berwarna hitam di Jalan Raya Kota Batu, Kota Kemuning. Keduanya tampak saling mendahului. Terkadang, sepeda motor BMW yang mendahului. Tapi setelah itu, segera dikejar oleh sepeda motor Yamaha R1. Beberapa pengendara yang lain segera menekan klaksonnya ketika kedua sepeda motor itu menikung kendaraan mereka secara ugal-ugalan. "Kejar aku, Namora!" ejek Yo. "Pasti ku kejar!" balas Namora sembari membetulkan letak mikrofon, lalu segera menarik gas dengan spontan. "Hahaha, cemen kau. Kau bisa mengejarku ketika ban belakangmu bisa melomba ban depan," ejek Yo yang mengendarai sepeda motornya dengan gaya zigzag. "Ku tabrak nih, biar kapok kau." Kesal betul hati Namora melihat kecurangan Yo. "Yamaha R1-mu itu sudah usang. Ducati Panigale itu yang seharusnya kau pinta dari Paman Tigor. Jangan seperti itu mengendarai sepeda motor. Kau bisa menyebabkan kecelakaan. Aku bisa mengejar andai kau lari lurus," kata Namora pula. "Ayolah. Jangan bercanda lagi. Kita harus segera tiba di kota Kemuning," kata Yo yang langsung menurunkan dari gear 4 ke gear 3, kemudian menarik dan memain-mainkan gas. Setelah itu, dia melepaskan clutch secara spontan. Apalagi yang bisa dikatakan selain sepeda motor itu mengaum dengan ban depan terangkat sekitar 3 jengkal. Puas dengan auman mesin sepeda motornya, dia segera memasukkan gear 4, 5 dan 6. Sepeda motor itu langsung melesat seperti seekor kuda yang disentil kantong menyannya. Namora juga tidak ingin ketinggalan. Dia juga melakukan hal yang sama. Bedanya, dia lebih suka membenamkan gas daripada memainkannya. Kedua sepeda motor itu kembali saling kejar dan saling mendahului. Jika terus seperti itu, perjalanan ke kota Kemuning yang seharusnya ditempuh sekitar 5 atau 6 jam perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam, mungkin akan tuntas hanya 3 jam saja. Tidak ada kata istirahat bagi mereka yang pada akhirnya tiba juga di pintu gerbang kota Kemuning. Yo segera memperlambat laju kendaraannya. Begitu juga dengan Namora. Kini, mereka segera berbelok ke kanan, dan langsung menuju ke Martins Hotel. Perjalanan yang melelahkan, tapi cukup meningkatkan adrenalin, kata Yo di sela-sela membuka helm miliknya. "Aku merasa seperti nyawaku pindah ke ubun-ubun. Namun untuk kalah, jelas aku menolak. Lebih baik jadi Superman yang gagal daripada kalah dalam balapan," ujar Namora pula sambil menatap sinis ke arah Yo. "Kutusuk nih," ancam Yo begitu melihat tatapan tak puas dari Namora. "Kalau sudah kalah, ya kalah saja," ejeknya kemudian. "Bodoh amatlah." Namora ingin mendahului. Tapi kerah bajunya segera ditarik oleh Yo. "Berjalan di belakangku. Panggil semua anak buah. Aku ingin berjalan di depan, dan diiringi oleh orang-orang. Aku ingin terlihat seperti bos mafia besar yang di film-film itu," kata Yo yang langsung mengeluarkan permen berbentuk rokok cerutu miliknya dari dalam saku. "Sudah berapa lama permen itu?" "Mungkin sudah berjamur," tanya Namora. "Biarkan saja. Kan bukan untuk dimakan," jawab Yo yang melenggang berjalan sambil mengenakan kacamata hitam. Gayanya persis seperti di film-film gangster Korea. Tiba di lobi hotel,
Beberapa orang terlihat membungkuk ke arahnya, kemudian lebih dari 10 orang segera mengikuti kedua pemuda itu, sehingga lengkaplah sudah akting Yo seperti di film-film. "Buk, kau ini," maki Yo ketika Namora menabraknya. "Mengapa kau berhenti tiba-tiba?" tanya Namora yang tidak tahu kalau Yo berhenti tiba-tiba, sehingga tertabrak oleh dirinya. "Coba kau perhatikan di cermin depan itu. Betapa gagahnya abang kau ini. Inilah yang dikatakan dengan tampan kuadrat," uji Yo kepada dirinya sendiri. Dia lalu membenarkan kerah kemejanya, lalu kembali melangkah. Namora merasa geram sampai-sampai dia ingin menjitak kepala Yo dari belakang. Yo yang tahu bahwa Namora kesal, segera menegur. Aku melihat bayanganmu dari cermin. Jangan kurang ajar sama ketua," kata Yo memperingatkan. Mendapat peringatan seperti itu, Namora segera menurunkan tangannya dengan wajah benar-benar kecut. Setelah keluar dari lift yang mengantarkan mereka sampai ke lantai paling atas, Yo dan yang lainnya segera berjalan melewati koridor hotel hingga tiba pada satu ruangan khusus. Di sana dia sudah ditunggu oleh 4 wanita cantik. "Salam untuk Tuan," kata salah satu dari keempat gadis itu. "Apakah mereka sudah ada di tempat?" tanya Yo. "Menjawab Anda, Tuan. Mereka sudah menunggu Anda dari 1 jam yang lalu. Apakah Anda akan langsung menemui mereka?" R1. "Apakah aku terlihat gagah?" tanya Yo yang masih saja belum sembuh tengilnya. Bersemu merah wajah R1 mendapat pertanyaan seperti itu. Yo menahan tawa, lalu mengibaskan tangannya. "Sudahlah. Aku tahu kau akan mengatakan bahwa aku ini gagah dan tampan. Itu karena kau tidak berani kepadaku. Buka pintu itu dan aku akan menemui mereka." "Saya, Tuan," jawab R1 yang langsung mendorong pintu ruangan tersebut. Begitu pintu ruangan terbuka, Yo segera memasuki ruangan tersebut diikuti oleh Namora dan keempat gadis tadi. Sedangkan para pengawal yang berjumlah sekitar 10 orang tadi segera berjaga-jaga di depan pintu. "Kali ini kita serius, Namora. Bercandanya sudah selesai," bisik Yo kepada Namora. Namora hanya mengangguk samar mendengar peringatan dari Yo tadi. Hilang sudah kesan tengil di wajah Yo. Gantinya adalah keseriusan, namun tetap tampak santuy. Di dalam, dia melihat Tigor, bersama dengan 4 mister dadakan. Ada juga Ucok, Jabat, Sugeng dan Thomas. Sedangkan dari Dolok Ginjang, ada Roger ditemani oleh Sudung. Dan Monang tampak berdiri bersama seorang lelaki kurus berpakaian serba hitam. Ketika Yo berjalan ke arah mereka, semua orang tampak berdiri dan memberi hormat. Maklum hal. Dia kan ketua Dragon Empire. "Selamat datang, ketua," sambut mereka secara serentak. "Duduk. Silahkan duduk kembali," kata Yo sambil memperhatikan ada 9 orang lelaki berbadan tegap, berdiri seperti patung. "Apakah Ben belum bertemu dengan kalian?" tanya Yo kepada 9 orang berbadan tegap tadi. "Belum, ketua. Hubungi dia. Katakan kepadanya bahwa dia tidak perlu lagi memata-matai Villa Bukit Batu." "Aku telah mendapatkan jawabannya," kata Yo lagi. "Siap," jawab mereka serentak. Namora segera menarik kursi kepala di dalam pertemuan itu, lalu mempersilahkan Yo untuk duduk. Sedangkan dia berdiri tepat di belakang Yo dengan 2 orang gadis di samping kirinya, dan 2 lagi di samping kanannya. "Terima kasih, Namora," ucap Yo lalu segera duduk di kursi kepala dalam pertemuan itu. Tok, tok, tok. Yo mengetuk meja dengan jari telunjuknya. "Namora,
Segera ceritakan informasi yang kau dapat dari kampung baru. Pinta Yo kepada pemuda yang berdiri di belakangnya itu. Namora segera menarik nafas sejenak, lalu menceritakan semua yang dia ketahui dari obrolan telepon antara Dani dan Irfan. Tidak ada yang memotong penuturan dari Namora. Sampailah dia selesai dengan kata-katanya, barulah semua orang kini saling bergumam. Ternyata terjawab sudah semuanya, kata Tigor. Ya, sudah terjawab. Mengapa tiba-tiba saja Villa Bukit Batu dipenuhi oleh orang-orang? Ternyata memang geng tengkorak mulai menggeliat bangkit, sela Andra pula. Like-mu semangatku. Bersambung. Episode sebelumnya. Giliran Namora jadi korban keisengan Yo. Episode berikutnya. Irfan kini jadi buruan. Yo William. Irfan kini jadi buruan. Aku menyerahkan pembahasan ini kepada Paman Tigor. Bagaimanapun, kalian lebih mengerti, dan bersentuhan langsung dengan masalah ini. Silahkan, kata Yo. Menurutnya, lebih baik dia menjadi pendengar saja sambil memahami apa yang akan direncanakan oleh Tigor dan kawan-kawan. Terima kasih, Ketua. Ujar Tigor pula. Namun, sebelum Tigor membuka pembahasan itu, Karman, lelaki kurus berpakaian serba hitam tadi segera mengetuk meja, lalu berujar. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka, biarkan aku menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah Marven ini. Setelah itu, kalian boleh mengambil keputusan atas tindakan apa yang harus diambil. Yo merentangkan tangannya mempersilahkan Karman untuk menjabarkan semua yang dia ketahui. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Bang Tigor. Kata Karman lalu memulai pembicaraan. Kini, semua orang memasang telinga dan memperhatikan ke satu jurusan, yaitu Karman. Begini Bang. Ketika aku masih berada di kompleks elit Tasik Putri, aku sempat membahas masalah tentang 30% saham yang dimiliki oleh Marven. Aku juga salah. Ketika itu, aku menyuruh Marven agar menghibahkan 30% sahamnya atas nama Irfan. Karena, aku ketika itu ingin menjebak Irfan. Kita semua sama-sama sudah tahu bahwa bisnis yang diusahakan oleh keluarga Miller ini adalah bisnis haram. Sedangkan pabrik ikan sarden dan beberapa proyek lainnya hanyalah kedok. Mereka mengembangkan kembali pusat dunia gemerlap malam hanya untuk menjadi port bagi produksi obat-obatan yang telah jadi. Dari sanalah baru obat-obatan tersebut didistribusikan. Jadi, aku ingin menjebak Irfan ketika saham tersebut dipindahkan. Dan Marven akan terlepas andai ada hal-hal yang kelak berbenturan dengan hukum di negara ini. Hanya saja, yang tidak aku sangka adalah, 30% saham itu malah menjadi rebutan antara Irfan dan Butet. Karena, setahuku adalah, mereka hanya membutuhkan tanda tangan dari Marven saja. Lalu, mereka akan mendapatkan ganjaran dari keluarga Miller atas usaha mereka membujuk Marven, kata Karman memberikan penjelasannya panjang lebar. Makin menarik. Aku menyukai konflik seperti ini, kata Tigor pula. Tigor terdiam sejenak, lalu kembali berkata, Ketua. Bunuh saja Irfan, lalu lindungi Marven dari ancaman Butet. Biarkan dia menanggung semua yang dia lakukan dulu, terhadap mendiang Martin. Aku khawatir kita terlambat. Andai dia sudah melakukan serah terima saham dengan Irfan, maka segalanya akan sudah sangat terlambat. Tiger Sham. Bergema suara Yo memanggil 9 orang lelaki yang berdiri seperti patung tersebut. Berikan perintah, kata mereka serentak.
Temui Ben di Kota Batu. Lalu, segera berangkat ke kota Tasik Putri, tepatnya di Kompleks Elit Tasik Putri. Aku telah mengirim foto target kalian kepadanya. Dalam 1x24 jam, lelaki bernama Irfan ini harus mati. Setelah itu, jadilah pengawal bayangan untuk Marven. Kalian mendengar? Kami mendengar. Jawab mereka, lalu segera membungkuk hormat. Setelah itu, entah kapan tepatnya, mereka sudah tidak berada lagi di tempat berdirinya tadi. Cepat sekali pergerakan mereka, bisik Monang. Tidak perlu heran. Mereka adalah tentara terlatih. Tingkat mereka ada di level 3. Dan aku masih memiliki ribuan orang seperti mereka, dan ratusan orang level 4. Tidak sulit bagiku menghancurkan siapa saja. Hanya saja, aku tidak suka sebelum aku benar-benar disakiti. Tegas suara Yo membuat yang lainnya terdiam. Yo, yang biasa terlatih tentu saja bisa mendengar bisik-bisik mereka. Karena, entah apa saja ilmu yang diturunkan oleh Tengku Mahmud kepadanya. Di waktu yang sama dengan pertemuan antara anggota Dragon Empire, ternyata di villa mewah milik Birong juga tengah mengadakan pertemuan. Orang-orang yang diutus untuk membuntuti Irfan juga telah kembali dengan membawa kabar. Dan sialnya bagi Irfan, ternyata mereka sudah mengetahui tentang rencana Irfan yang ingin melindungi Marven agar saham 30% milik Marven tidak otomatis jatuh ke tangan Butet ketika dia berhasil dibunuh oleh anggota geng Tengkorak. Kakak tertua, orang-orang kita telah kembali dari membuntuti Marven. Apakah kakak tertua ingin langsung bertemu dengan mereka? Tanya seorang lelaki tua kepada Butet. Paman, Anggiat, suruh mereka masuk. Pinta Butet kepada lelaki tua itu. Masuk kalian. Suruh lelaki tua bernama Anggiat tadi. Puluhan lelaki tampak memasuki ruangan tempat Butet dan lelaki tua tadi. Setelah tiba di depan Butet, mereka pun segera memberi hormat. Kami telah kembali dari membuntuti Irfan, Kak. Kata salah satu dari mereka. Bagaimana? Apa yang kalian dapatkan dari penyelidikan kalian? Tanya Butet kepada orang-orang suruhannya itu. Benar dugaan tetua Anggiat. Ternyata Irfan ini adalah ular berkepala dua, jawab mereka. Benar. Ternyata dugaanku tidak meleset. Anak dan ayah sama saja. Sama-sama licik. Maki Paman Anggiat dengan kesal. Apa saja yang dilakukan oleh Irfan? Tanya Butet ingin mengetahui lebih jelas. Dia mencari keberadaan Panjol, Mok-Mok dan Ganjang, untuk meminta bantuan melindungi Marven. Bukankah Irfan tahu rencana kita? Jadi, dia segera mengantisipasi. Dia takut setelah kematian Marven, 30% saham yang dimiliki oleh suami kakak itu akan jatuh ke tangan kakak secara otomatis. Apakah dia telah mengerahkan anak buahnya untuk melindungi Marven? Butet semakin memburu dengan pertanyaan. Tidak Kak. Panjol, Mok-Mok dan Ganjang seperti menghilang. Bahkan, Irfan sengaja berangkat ke Kota Batu untuk mencari anak dari Panjol. Namun, dia juga tidak berhasil menemukan di mana keberadaan anak Panjol itu, jawab mereka lagi. Irfan ini benar-benar penyakit. Bisa membahayakan di kemudian hari. Sebaiknya selesaikan saja dengan segera. Bagaimana menurut kakak? Tanya Paman Anggiat. Bagiku sama saja. Antara Marven dan Irfan. Apa sebaiknya tidak kita bunuh saja Marven terlebih dahulu? Tanya Butet meminta saran. Maaf Kak. Kami juga menyebarkan beberapa orang untuk mencari keberadaan Marven. Tapi herannya, suami kakak itu seperti ditelan bumi.
Kita selesaikan saja dulu si Irfan ini Kak. Paman Anggiat seperti tidak sabaran. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Paman Anggiat ini sangat benar. Irfan memang ular berkepala dua. Dia pasti akan menjadi duri dalam daging. Ibarat benalu. Awalnya dia menumpang tumbuh di sebatang pohon. Namun, lama-kelamaan, dia pasti akan menguasai pohon tersebut. Sepertinya memang harus begitu. Irfan memang harus segera disingkirkan. Jika tidak, kemungkinan besar kita yang akan tersingkir. Dia sangat pandai menjilat. Jika dia berhasil menjilat ke keluarga Miller, ini pasti tidak akan mudah. Butet kini sepertinya setuju dengan pandangan dari Paman Anggiat. Kakak mengatakan seperti itu, apakah kakak menyetujui saran dariku? Tanya Paman Anggiat bersemangat. Iya. Urusan Marven bisa kita selesaikan setelah masalah Irfan ini dibereskan. Kalian atur sajalah. Buat seperti kecelakaan. Ujar Butet kepada bawahannya. Baik Kak. Kami akan mengerjakan tugas dari kakak, jawab mereka serentak. Mereka semua lalu segera meninggalkan ruangan itu setelah Butet menganggukkan kepalanya. Bersambung. Wajib like setelah selesai baca. Episode sebelumnya. Ke Kota Kemuning. Episode berikutnya. Perubahan rencana menurut perkembangan.